Pemirsa, perjuangan keluarga untuk mengungkap misteri kematian Arya Daru Pangayunan atau ADP masih terus berlanjut. Hari ini penasihat hukum keluarga ADP mendatangi Mabes Polri. Kedatangan penasihat hukum keluarga ADP Dwi Librianto ke kantor Sekretariat Umum Mabes Polri untuk menindaklanjuti surat yang sebelumnya dilayangkan kepada Kapolri. Surat berisi permintaan untuk membuka kembali kasus kematian diplomat Arya Daru dikirim sejak 28 Agustus 2025. Namun hingga sekarang belum ada tanggapan langsung dari pihak Kapolri kepada pihak keluarga. Dan pemirsa, kuasa hukum melangkah membawa suara menyambangi Polri dengan hati yang resah terasa. Keluarga pun terus menanti jawaban nyata lantaran kasus kematian ADP belum juga terbuka. Sampai kapan misteri ini akan dibiarkan tanpa kata? Kita bahas bersama narasumber istimewa kita, ada penasihat hukum keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan, Dwi Librianto. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi. Baik, terima kasih ya Pak Dwi sudah berkenan dialog di Sindo Prime. Tadi kami lihat Anda ke Mabes Polri itu Pak. Untuk apa itu Pak? Ketemu siapa Pak? Jadi kami ke Mabes Polri itu mengecek surat kami yang kami kirimkan tanggal 28 Agustus yang lalu. Intinya meminta permintaan bantuan untuk membuka kembali kasusnya Arya Daru Pangayunan yang kami anggap sebagai misteri. Salah satunya adalah sampai dengan saat ini kami belum pernah menerima hasil daripada pemeriksaan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi SP2HP sampai sekarang kami belum pernah terima. SP2HP-nya belum diterima? Belum pernah terima, udah lebih dari 2 bulan lebih. Jadi kami juga bingung atas apa kami mau melakukan penelaahan terhadap kasus ini juga kami nggak ada pegangan sama sekali. Jadi dari hasil juga gelar perkara juga kami juga belum pernah terima gitu loh. Jadi hanya yang ditunjukkan dalam slide-slide-nya aja di waktu gelar perkara lewat Zoom ya kepada keluarga atau kepada memang ada yang hadir juga keluarga di Mabes di Polda, tapi kita belum terima data sama sekali sehingga kami juga yang kami bisa nilai atau kami sampai sekarang kami juga belum bisa menilai secara jelas kasus ini datanya mana belum ada gitu loh. Berarti hal-hal itu disampaikan dalam isi surat tersebut Pak ya untuk mengungkap kejelasannya. Ya, kami juga minta kejelasan sampai dengan kami juga di dalam surat itu menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini kami belum pernah menerima SP2HP-nya. Penjelasan atau ini. Jadi bagaimana kami bisa menilai atau bagaimana hasil pemeriksaan kemarin itu datanya juga kami belum pernah terima secara resmi ya SP2HP lalu hanya via Zoom lalu via gelar perkara di Polda itu aja yang kami dapat. Pak, dibandingkan ke Komisi 3, Kemlu, dan Puspom TNI, bisa dibilangkah bahwa tanggapan dari Mabes Polri ini yang paling lambat berarti Pak? Oh iya betul, dari Kemenlu aja begitu langsung ditanggapi oleh Menlunya sendiri. Kami beraudiensi lalu dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Pak Yuda, kami juga dibantu benar-benar sampai melihat ke rooftop semuanya, ke ruangannya beliau almarhum, lalu berbicara dari hati ke hati dengan Pak Yuda. Jadi kami jelas sekali di sana. Tapi dengan Mabes Polri kok yang menyelidiki kasus ini, kami sama sekali belum pernah menerima hasil penyelidikannya secara resmi. Harusnya kan SP2HP diberikan, perkembangan kasus diberikan sebelum gelar perkara. Atau gelar perkara pun juga kami hanya melihat dari slide-slide yang ditunjukkan oleh pihak Polda begitu. Padahal sebenarnya dari pihak kepolisian yang benar-benar ditunggu Pak ya, termasuk SP2HP atau bagaimana kelanjutan kasus ini begitu? Betul. Baik, Pak, kalau ini saya ingin tahu informasi Pak, apakah sudah pernah mendengar Pak tentang lokasi TKP kosan dari ADP sebelumnya? Ini apakah benar Pak informasi bahwa itu sudah dibuka kembali, disewakan kembali Pak? Artinya apakah ini kasusnya memang sudah dilewatkan saja? Kalau dari informasi dari keluarga sejak tanggal 16 itu 16 Juli itu polis lain sudah diangkat gitu loh.
Dan barang-barang dari itu juga sebagian besar sudah diserahkan kepada keluarga yang ada di lokasi kosan itu. Jadi memang sejak tanggal 16 Juli itu kosan sudah tidak ada polisi lainnya. Tapi belum ada. Gimana Mas? Belum ada informasi bahwa apakah itu sudah bisa disewakan atau belum begitu? Saya nggak tahu persis perkembangannya gimana, karena yang kami tahu sejak tanggal 16 itu sudah nggak ada polisi lainnya. Karena rasanya ya bisa dipakai lah sama pemilik kosnya untuk kos orang selanjutnya begitu. Karena maksud saya ini kan dari pihak keluarga juga mendapatkan amplop misterius, kemudian juga mempertanyakan tuduhan tentang CCTV yang diminta sama keluarga, ternyata keluarga membantah hal tersebut. Berarti apakah kalau seperti ini seolah-olah abai gitu Pak, ini kasusnya seperti tidak ditanggapi bahkan dari pihak kepolisian? Apakah ada kesimpulan seperti itu dari pihak keluarga gitu Pak? Ya kalau saya mengesankan ya bisa seperti itu gitu loh, karena sampai sekarang kan kita bersurat juga, tembusannya juga ada ke Polda Metro Jaya ya, juga belum ada tanggapan sampai sekarang saya ini. Yang jelas yang pasti aja bahwa SP2HP yang merupakan walaupun bukan kewajibannya, tapi kan itu harusnya diserahkan kepada korban. Perkembangan kasusnya, bahkan kasusnya kan dinyatakan bahwa sudah tidak ada pihak lain yang melakukan pembunuhan seperti itu. Lalu otomatis kalau tidak ada pihak lain ya bunuh diri, kalau otomatis begitu. Jadi itu aja belum ada gitu loh. Bagaimana kami bisa menilai perkembangan kasusnya? Misalnya di situ penyelidikannya hanya ada satu CCTV yang dilihat, bahkan ada 2 atau 3 di situ, kan kita belum tahu juga. Makanya sampai sekarang kami juga belum mau ke TKP sebelum hasil penyidikan itu ada di kami gitu loh. Kalau gitu Pak Dwi, gimana upaya penasihat hukum mendorong supaya Mabes Polri ini untuk bergerak lebih cepat gitu Pak dalam menangani kasus ini kembali? Ya besok kami akan bersurat kembali kepada Mabes Polri, lalu kita laporkan ke Irwasidiknya, lalu ke Kabar Reskrim, lalu kita juga minta kepada Menko Polkam untuk bisa membantu kasus ini. Lalu kemarin kan kita sudah lakukan ke Komisi 3 ya, Komisi 3 juga siap membantu karena mungkin kesibukannya jadi belum bisa ada gelar rapat dengar pendapat di situ. Jadi ini kami terus lakukan kepada pihak-pihak terkait yang bisa mendorong supaya kasus ini bisa dibuka kembali. Ada beberapa anggota yang mutasi Pak ya ketika menangani kasus ini Pak ya. Apakah ada kekhawatiran Pak? Ini nanti akan makin lambat nih ketika pergantian penyelidiknya itu. Bagi kami kan polisi itu institusi ya. Jadi mau mutasi mau itu memang itu ya bisa saja dilakukan. Tapi institusinya kan tetap aja. Kan tidak barang buktinya atau apapun yang dari hasil penyelidikannya ya masih tetap ada kan di situ. Jadi kan institusinya tetap ada, jadi bukan orangnya. Begitu Mas. Tetap punya harapan dan optimis kepada kepolisian kita karena itu adalah garda kita ya. Baik, kita akan bantu kok bukannya siap. Pak Dwi, terima kasih banyak ya Pak Dwi sudah berkenan berbagi. Semoga dari Kapolri siapa tahu menonton acara kita ya Pak ya, bisa dibuka kembali, lebih didorong lagi supaya kasus ini benar-benar terbuka. Karena sudah ditanggapi oleh Menlu langsung Pak ya, dari DPR juga menanggapinya. Terima kasih Pak Dwi, inilah mungkin giliran polisi membuka semuanya. Selamat malam Pak, terima kasih. Dan pemirsa, informasi berikutnya ini di mana Susila Ningtyas, Wakil Ketua LPSK, mengaku pernah dibantu Arya Daru Pangayunan pemirsa kala mendampingi korban TPPO di Myanmar. Dan berikut perbincangan Lukman Hanafi dan Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas. Menarik nih Ibu, ternyata waktu itu pernah dibantu atau bareng-bareng dikawal sama KBRI waktu di Myanmar ya. Salah satunya adalah almarhum Arya Daru. Berarti berapa lama waktu itu Bu pernah di sana bersama?
Kalau itu kan nggak lama ya kami ya. Jadi pendalaman bertemu dengan korban itu kami mencari itu korban 22, tapi akhirnya menemukan dan 12. Itu pertama beliau nggak cuman sehari atau berapa saat aja bertemu dengan kami. Nah, waktu itu pertama kali masih kami asesmen kepada korban-korban yang di Myanmar. Terus kemudian itu mungkin semingguan lah kami di sana. Ini korban TPPO berarti ya? Ya, TPPO Benjina, kasus Benjina. Nah, terus kejadiannya di Indonesia ya, Mas Lukman ya. Ketemu berikutnya itu sudah kami menjemput para korban. Nah, para korban, beliau membantu kami. Kalau tidak salah itu sudah membantu, tapi hanya sekali lagi tidak penuh, jadi cuma beberapa saat aja. Nah, menjemput, kami ada 12, kami mengawal 12 orang lah korban tuh dibawa ke Indonesia untuk bersaksi di Maluku ya, saya lupa di Dobo atau lupa ya saya. Terus kemudian baru terakhir saya kembali lagi ke Myanmar mengembalikan para saksi ini ya, para saksi korban ini sampai ke Yangon. Nah, dalam beberapa hari itu beliaulah yang memang mengawal kami. Terus kalau masih ada kebetulan juga ada tim ya, saya nggak sendirian, ada teman-teman yang lain. Itu kan juga tim udah LPSK kan ya? Ya, saya sudah LPSK. Waktu itu masih tenaga ahli saya Mas ya, gitu. Jadi diajak keliling lah, diantar ke Swedagon. Terus itu sih yang saya ingat gitu ya. Cuman setelah itu memang nggak ada komunikasi. Itu tapi paling tidak kan pernah, meskipun ya berapa per hari, tapi kan tatap muka kan di sana. Betul ya. Berarti masih ingat dong kalau sebetulnya ketika bersama ibu itu almarhum di sono di tahun itu, saat itu kelihatan kepribadiannya, mungkin dia sebenarnya orangnya yang memang penuh apa sih istilahnya, pendiam yang ini, atau sebenarnya supel dan sebagainya. Menurut ibu, yang ibu ingat aja. Sebenarnya kalau konteks pendiam memang sebenarnya dari awal pertemuan pertama itu nggak banyak bicara ya Mas almarhum ini Mas Lukman ya, dia memang nggak banyak bicara orangnya. Jadi pas waktu ngantar kami di Swedagon itulah banyak ngobrol, keluarganya di Jogja gitu ya, segala macam itu yang saya masih ingat. Oh, keluarga di Jogja, saya bilang begitu. Iya, di Jogja. Jadi waktu itu sempat mengambil foto-foto tim LPSK lah gitu. Jadi biasa saja, komunikasi juga ya rasanya sih saya belum tahu ya, waktu itu nggak ada terpikir bahwa ada masalah atau apa sih, sepertinya ya gitu ya, terlihat nggak ada masalah besar gitu. Jangan lewatkan pemirsa, saksikan perbincangan lengkap Lukman Hanafi bersama Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Susila Ningtyas di One on One, Senin 15 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, tentu hanya di Sindo News TV. Kita ke informasi berikutnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menunda sidang gugatan perdata 125 triliun kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Penundaan terjadi karena penggugat mempertanyakan legal standing kuasa hukum para tergugat. Sidang hari ini merupakan kali kedua setelah yang pertama digelar 8 September lalu. Sidang gugatan ditunda lagi karena penggugat atas nama Subhan mempertanyakan dasar hukum pengacara Gibran. Penggugat mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran saat mencalonkan diri sebagai cawapres. Menurutnya ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi syarat sebagai cawapres. Akibatnya penggugat menuntut Gibran secara perdata nilainya 125 triliun rupiah. Mungkin Pak Gibran ijazahnya Pak belum. Ya, yang lain-lain nanti aja. Mediasi Pak, tadi Pak Hakim bilang. Ya, nanti untuk berikutnya masih tadi ada ini tahapan-tahapan mediasi. Berarti Pak Gibran datang dong Pak? Nanti kita lihat. Pak, terkait sidang hari ini dari Pak Gibran ada semacam kata-kata lagi? Ada arahan pesan khusus? Ya, pesan khusus gitu Pak. Arahan khusus ya. Saya kira biasa. Tapi beliau mengetahui ya Pak? Ya, mengetahui dengan memberikan surat kuasa berarti mengetahui kami ada di sini. Ya. Sementara itu Presiden ke-7 RI Joko Widodo menduga ada orang besar yang membackup bergulirnya isu ijazah Gibran. Satu lagi Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat
ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Dan pemirsa, Komisi Pemilihan Umum merilis aturan baru. Ini juga terkait dengan ijazah ya. Mulai saat ini publik tidak bisa mengakses dokumen Capres dan Cawapres. Salah satunya adalah tentang ijazah dan surat tanda tamat belajar. Tiba-tiba saja KPU menerbitkan kebijakan baru, isinya publik tidak bisa lagi membuka dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran Capres dan Cawapres. Dalam keputusan nomor 731 tahun 2025 itu disebut ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik. Salah satunya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Menurut KPU, keputusan itu dibuat untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KPU juga menyebut publik masih bisa mengaksesnya jika sudah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Dia bisa dibuka atas persetujuan yang bersangkutan atau karena putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 18 ayat 2. Jadi pada intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada dalam tanda kutip aturan untuk dijaga kerahasiaannya, misalnya berkaitan dengan rekam medis, kemudian dokumen sekolah atau ijazah dan seterusnya itu ya yang bersangkutan yang harus diminta kemudian atau atas putusan pengadilan. KPU menolak anggapan jika aturan itu dibuat berkaitan dengan gugatan ijazah Jokowi dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Jadi bukan terkait karena Pak Jokowi digugat ijazahnya, masih tidak ada. Digugat ijazahnya gitu. Tidak ada, ini berlaku untuk umum semua pengaturan data siapapun, karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Nah kami kan mengatur dokumen data yang di kami. Gitu. Keputusan KPU yang mendadak itu memantik reaksi DPR. Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dede Yusuf, dokumen yang dimiliki Capres dan Cawapres seharusnya bisa diakses publik. Berkaitan dengan polemik aturan KPU itu, DPR pun berencana memanggil KPU untuk meminta penjelasan. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR RI mengusulkan agar satu warga negara hanya punya satu akun media sosial pada setiap platform media sosial mereka. Pemirsa, seperti apa lengkapnya? Kami akan hadirkan informasinya sekaligus menutup Sindo Prime hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Yudi Handoyo pamit pemirsa, mari kita doakan semoga ekonomi Indonesia semakin baik, rakyatnya semakin sejahtera. Sampai jumpa. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Haryadi mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya satu akun media sosial tiap platform medsos. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu. Bambang mengatakan informasi yang disampaikan di media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyoroti fenomena akun anonim dan buzzer alias pendengung yang belakangan ini marak berseliweran di berbagai media sosial. Menurutnya, akun-akun anonim tersebut marak digunakan untuk melakukan kejahatan. Bambang Haryadi menegaskan usulan ini bukan untuk membatasi demokrasi namun menjadikan suara masyarakat yang digaungkan melalui medsos adalah suara nyata dari warga itu sendiri. Bukan akun anonim atau buzzer yang bertujuan memframing kondisi untuk kepentingan kelompoknya. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat umum panja penyiaran dengan perusahaan Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta 15 Juli 2025, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh mengusulkan satu orang dibatasi memiliki satu akun media sosial.
Ketentuan ini dapat membatasi seseorang memiliki banyak akun. TikTok dan YouTube, semuanya ini dalam rangka memfilter akun ganda. Rekomendasi saya, pimpinan dan mohon dicatat sekretariat, dalam rancangan dimasukkan bahwasanya platform digital tidak boleh membuat akun ganda. Saya minta ini. Boleh hanya satu akun asli saja, tidak boleh satu orang memiliki akun ganda, baik perusahaan, lembaga maupun personal. Karena satu-satunya cara itulah yang bisa menghandle berbagai ilegal konten-konten. Politikus PKB ini menilai keberadaan second akun atau akun ganda sangat merusak dan bisa disalahgunakan. Ia menyinggung keberadaan buzzer yang justru mengalahkan sosok berkualifikasi di media sosial. Oleh pun meminta seluruh platform media sosial dapat menyaring keberadaan akun ganda.